langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Gus gimana maksudnya? Cukuran batok. Juga menterinya dia kapolri. Udah ambil sepedanya. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian. Itulah salah satu wejangan Presiden Jokowi kepada anaknya dalam sebuah video yang kemudian diunggah di YouTube. Coba kita simak video berikut ini. Badan gede kayak gini, tangannya belum tentu kayak gini nih kuat. 1, 2, 3. Aku sambil Instagraman juga bisa ini Bapak. Udah nanti malah encok Bapak. Udah nanti malah encok ah. Gimana belum rampung sudah? Udah. Aku kalah. Ya Bapak yang kalah. Aku lebih kuat toh. Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar itu adalah orang yang kuat kesalehannya. Ngerti? Ini harus kuat. Dah. Wajah lain seorang presiden begitu ya. Tetapi saya agak kembali ke soal yang tadi saya bilang. Selalu ada suatu message, selalu ada suatu maksud ketika melakukan sesuatu dan bicara sesuatu. Iya, kekuatan Jokowi itu pada bahasa tubuhnya. Yep. Artinya pada tindakannya. Itu mau berpesan untuk mengatakan, pasti dia sudah sampaikan pesan itu kan. Yang kuat itu bukan karena besar badan, tapi besar solehnya, besar apanya gitu. Lalu kemudian coba bayangkan membawa anaknya belanja di Tanah Abang misalnya. Nah, lalu kemudian biarkan anaknya dagang martabak begitu. Itu sebenarnya tidak perlu memberi nasihat sebanyak orang lain memberi nasihat. Just seeing is believing. Itu hal yang menurut saya Jokowi hebat. Dan media yang digunakan juga media yang lebih baru, lebih muda begitu ya. Arif juga banyak di sosmed soalnya. Dia menyadari betul ya peran sosial media seperti halnya juga peran media-media mainstream gitu. Video tadi tentu saja tidak akan muncul kalau di Tempo misalnya begitu pasti enggak begitu kan atau di TV yang mana gitu nggak mungkin. Tapi dia tahu dan nggak perlu ada birokrasi untuk mengunggah yang seperti itu. Gitu. Jadi saya kira dalam beberapa hal saya kira Pak Jokowi sudah menjalankan apa yang dia ingin lakukan. Tapi saya mau kasih beberapa catatan tadi ya ketika dia datang dan mengatakan pungli Rp1 pun pasti akan kita urus. Saya setuju 2000%, pungli sekecil sebesar apapun harus diurus. Tapi jangan lupa banyak sekali urusan-urusan lain seperti kroni corruption di Indonesia itu harus diurus sama presiden, nggak bisa diabaikan begitu saja. Iya, saya percaya bahwa kemudian banyak hal yang mesti diurus gitu kan. Siapa penasihat sosial medianya Pak Jokowi? Banyak orang. Banyak. Itu makanya akun sosmednya juga banyak. Termasuk Sonya juga nggak? Pak Jokowi kan sering rutin memanggil wartawan di istana untuk ngobrol-ngobrol, memberi masukan, kritik, dan beliau terbuka kok. Kita bisa memberi masukan ke Bapak ketika makan siang gitu. Biasanya kan pas Pampres agak menjauh. Terus kita bisa dengan bebas memberikan kritik. Kritik apapun teman-teman semua media boleh bicara. Dan saya kira seperti tadi Arif bilang, Pak Jokowi itu sadar betul kalau bilang pencitraan tadi itu juga berkat masukan-masukan dari teman-teman media. Pak jangan gini lah Pak, jangan terlalu gini. Itu beliau mendengar. Ada satu hal yang terbaru. Kenapa saya bilang tadi selalu ada maksud setiap tindakan, selalu ada maksud. Bahkan mau kunjungan kemana itu juga saya membayangkan selalu ada maksud. Yang terakhir adalah ketika ke Papua dan mencetuskan kebijakan BBM satu harga, begitu ya. Kita boleh lihat videonya berikut. Ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah. Harusnya memang sama, dari dulu harusnya memang sama. Meskipun kalau dihitung-hitung oleh Pertamina, Dirut Pertamina pernah menyampaikan ke saya, Pak, ini hitung-hitungannya Pak, kalau harganya sama Pak, di Papua, kita rugi 800 miliar. Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas Edi, saya tidak akan minta Mas Edi menghitung untung rugi atau rugi 800 miliar itu. Tetapi saya mau katakan bahwa saya merasa kebijakan satu harga itu kan sudah didesain sebelumnya sebelum dia berangkat ke Papua, bukan?
Betul, ya. Itu kira-kira 2 bulan yang lalu ya. Tapi kan sesuatu harus juga ada tempat mengumumkan. Yes. Nah, Presiden selalu memberi tekanan-tekanan seperti itu. Sekalipun ini program sudah jalan, dia cek, ini sudah jalan benar. Setelah benar-benar jalan, beliau baru akan umumkan secara tegas. Kalau belum jalannya masih setengah-setengah, dia tegaskan lagi. Dan di Papua itu adalah salah satu concern dari Presiden Jokowi untuk membangun Papua. Kita itu sudah berapa kali? 3 kali kalau tidak salah. Dalam waktu 2 tahun ke Papua. Jadi lebih ya, lebih. Soalnya lebih tahu karena yang setiap hari. Soalnya menghitung. Ini menurut saya catatan luar biasa. Daerah yang dikunjungi Presiden pertama adalah Papua, bukan kemana-mana dia. Nggak kemana-mana. Dia nggak balik lagi ke Solo ya, tapi kan kunjungan ke Papua. Artinya apa? Presiden sangat sadar betul bahwa Indonesia Timur itu adalah yang sangat tertinggal. Dan sudah dilakukan beberapa tindakan dan berbagai cara juga masih saja kurang. Barangkali salah satu, ini cuma salah satu saja. BBM murah kalau tidak ada tindakannya ya percuma saja kan. Harganya sama kalau nggak mampu beli kan untuk apa gitu kan. Jadi harus sedikit saja mendesain tempat peluncuran suatu kebijakan gitu kan. Ahlinya tampaknya. Iya, saya kira itu juga diperhitungkan betul sama Pak Jokowi ya, bicara kepemerataan di tempat yang memang jadi korban dari ketidakmerataan, dan itu adalah Papua. Saya kira itu pilihan yang sangat genuine gitu. Cuman sekali lagi, populisme itu memang kelihatan indah tapi menyimpan problem menurut saya. Kalau kita bicara tentang BBM satu harga, kita bicara tentang apakah itu didesain untuk memang harganya bisa turun atau disubsidi. Kalau disubsidi, dari mana uangnya dan kuat berapa lama? Nah ini kan juga jangan-jangan tahun depan nanti udah nggak bisa lagi, nggak ekonomis lagi itu diterapkan, gitu-begitu Mbak. Dalam bayangan saya memang itu disubsidi, gitu kan? Ya pasti. Itu keharusan untuk mensubsidi daerah-daerah seperti ini. Dan pertama saya ingin mengatakan bahwa ini sebetulnya kan janji Jokowi ketika kampanye. Satu harga. Dan kalau bisa, semen pun harus satu harga. Karena di sana kan satu sak itu bisa sampai 1 juta. Malah di sini kita bisa beli 70.000. Jadi kalau sudah dengan bahan bakar bisa, mungkin juga harga semen mungkin bisa dilakukan, entah bagaimanapun caranya. Kalau soal subsidi, saya merasa wajar untuk dikasih subsidi. Tidak ada artinya 800 miliar dibanding 200 triliun yang pernah kita pakai untuk subsidi BBM pada masa-masa yang lalu. Jadi itu sebuah jumlah yang sangat kecil. Cuman memang betul, ini harus betul-betul faktual berjalan di lapangan. Jangan hanya kemudian panggung sebentar, lalu hilang. Kan itu ceritanya. Ini setelah pernyataan ada ikutannya yang kemudian akan dituntut oleh semua masyarakat ya. Kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda.